Kali ini kita akan membahas ketika dunia kita dikuasai oleh robot. Hai sahabat R2 Indonesia, sebelum nonton video kita selanjutnya, kita cuma pengen ingatkan, raih hadiah ratusan juta rupiah dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk merebut hadiah ratusan juta rupiah dari kita. Selamat menonton teman-teman. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat R2 Indonesia dimanapun Anda berada. Kali ini saya Diki Marsaid bakalan nemenin kalian di Info Asik episode kedua. Kali ini kita akan membahas ketika dunia kita dikuasai oleh robot. Semua kerjaan kita diambil oleh robot, semua usaha kita diambil oleh robot, dan semua kehidupan kita diambil oleh robot. Anda penasaran seperti apa kisahnya? Simak cerita ini. Hal yang mungkin terjadi bila semua sistem didominasi oleh robot. Kalian bisa simak video ini sampai habis, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini. Nah, kalau bahas soal robot, keberadaan cerita mengenai robot yang menguasai dunia mungkin hanya kamu dengar di tayangan fiksi seperti film, dongeng, maupun cerita-cerita urban legend di luar sana. Meski demikian, kehidupan manusia saat ini memang banyak melibatkan robot dalam hal teknologi maupun kehidupan. Ini sebagai bukti dari kemajuan teknologi. Jika dilihat dari sisi positifnya, mungkin hal ini bisa sangat memudahkan manusia dalam beraktivitas. Ternyata penggunaan robot yang mendominasi hingga merambah pada sistem negara tentunya akan memberikan dampak yang tidak sepele. Untuk memahami apa yang akan terjadi bila robot mendominasi sistem di negara, maka hal ini bisa terjadi. Ini adalah jawabannya. Yang pertama, hasil pekerjaan robot jauh lebih cepat serta minim error. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal pertama yang mungkin terjadi adalah efektivitas dari hasil pekerjaan. Dilansir dari Civia, sudah tidak diragukan lagi bahwa penggunaan robot di dunia perkembangannya sangat minim dengan kapasitas non-error dan cenderung lebih cepat jika dibandingkan dengan cara manual atau menggunakan manusia. Tentunya akan jauh berbeda mengerjakan pekerjaan menggunakan sistem manual jika memungkinkan mengalami human error yang dampaknya berdampak buruk pada hasilnya pekerjaan yang ada. Yang kedua, lowongan pekerjaan manusia akan semakin sedikit karena akan digantikan oleh robot. Di era masa kini, semua menggunakan cara manual saja, rasanya lowongan pekerjaan itu tidak akan cukup. Tentu, tahun ini akan semakin diperparah bila segala macam sistem dalam memenuhi kehidupan sehari-hari akan diganti oleh robot. Bahwa lowongan pekerjaan yang tersisa untuk manusia itu bisa saja sebatas berkaitan dengan pemeliharaan dan pengoperasian robot semata. Tentunya sudah jelas hal ini akan mengambil bagian dari sumber daya manusia yang ada. Itu yang bisa mengakibatkan manusia kehilangan jobnya ketika robot ini menjadi pengganti kalian di masa depan. Terus yang ketiga, menurut hasil data yang kita dapat, robot ini bisa mengurangi angka korupsi dengan mudah. Kalian percaya apa enggak? Bisa aja sih anggaran pengadaannya bisa dimarkup juga. Tapi menurut data kita, korupsi merupakan tindakan yang tidak terpuji, yang kerap kali terjadi pada dunia perpolitikan maupun ekonomi. Sulit sekali menghentikan tindakan korupsi, apalagi pada orang yang memiliki kekuatan besar untuk mengendalikan masyarakat. Nah, hal berbeda justru terjadi bila sistem negara mulai menggunakan robot secara penuh. Bahkan dikutip dari World Bank Blogs, segala sistem yang dipersiapkan oleh
AI ternyata dapat mencegah kemungkinan korupsi. Ternyata itu juga didukung oleh pemahaman secara logis bahwa robot bukanlah seperti manusia yang memiliki hasrat untuk melakukan kejahatan. Nah, menurut kalian, robot ada masa bisa mengeluarkan feel jahat atau enggak? Jangan sampai robotnya kayak film Terminator, dia memiliki rasa sendiri ya. Terus yang keempat, menurut data yang kita dapat, ketika kita menggunakan robot, pembiayaan jauh lebih hemat. Layaknya menggunakan mesin, tentu robot juga memerlukan biaya tersendiri untuk mengoperasikan dan perawatan. Ark Invest melansir informasi bahwa perawatan dan pengoperasian robot memang tidaklah benar-benar murah, namun ini jauh lebih baik dibandingkan anggaran secara manual. Mempekerjakan orang secara manual akan membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Hal ini membuat perbandingan dengan biaya perawatan dan operasi robot itu pun jadi tidak seimbang. Ini yang menjadi salah satu pertimbangan penggunaan robot di beberapa sektor. Jadi kalau kalian bisa lihat pabrik-pabrik sekarang maupun di luar Indonesia, bahkan di seluruh dunia, hampir semua pabrik sekarang menggunakan tenaga robot. Manusia hanya membantu untuk mengoperasikan si robot tersebut. Nah, untuk yang kelima, hilangnya empati untuk menjalankan sistem pekerjaan. Ini yang saya bilang tadi, robot itu apakah punya soul apa enggak? Salah satu hal mahal yang tak dimiliki oleh robot adalah empati atau jiwa. Padahal beberapa sektor yang dijalankan justru berkaitan dengan relasi sosial, oleh sebab itu dirasa tidak tepat jika tetap menggunakan robot. Dilansir dari Towards Data Science, robot merupakan sebuah mesin yang tidak akan bisa merasakan hati, empati, rasa layaknya manusia biasa. Jelas saja hal ini membuat robot akan sulit menggantikan sektor-sektor yang harus melibatkan interaksi sosial. Di dalamnya sudah demikian, maka robot tak akan sepenuhnya dapat mendominasi segala sistem yang harus terjadi. Meski mungkin bayangan mengenai dominasi robot hanya ada di imajinasi, namun bukan berarti mustahil untuk terjadi di masa depan. Dengan beragam penggunaan robot yang sekarang digunakan, yang kalian bisa lihat di TV maupun di media manapun, bisa saja hal tersebut akan benar-benar dilakukan di masa depan. Nah, kamu tentu harus mempersiapkan diri untuk menyambut era digital atau era robot yang di masa depan yang semuanya menjadi gila. Penasaran di masa depan seperti apa? Dominasi robot seperti apa di masa depan? Siapkan diri kalian untuk mempermantap skill, mempermantap attitude, dan mempermantap networking dan pengalaman. Ingat, saingan kita bukan hanya robot, saingan kita dari orang sekitar. Upgrade skillmu, upgrade kemampuanmu, dan upgrade attitude-mu. Sukses selalu untuk semua yang sudah nonton kita hari ini. Kita ingatkan untuk jangan lupa subscribe, share, like, dan komen. Saya pamit undur diri, saya Diki Marsaid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Terima kasih sahabat R2 Indonesia sudah menonton video kita barusan. Kita cuma ingatkan untuk dapat video update terbaru, untuk jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Plus nyalakan lonceng di bawah ini untuk dapat update video terbaru dari kita. Sampai jumpa lagi teman-teman.